Halo bro, sis, ketemu lagi di channel Siapa Yang Tahu? Di channel ini kita akan membahas tentang fakta-fakta unik dan info menarik dari seluruh dunia, yang tentunya akan menambah wawasan dan pengetahuan kalian semua. Sebelumnya, jangan lupa untuk mematuhi protokol kesehatan kalian agar COVID-19 segera hilang. Kartini adalah seorang wanita revolusioner di zamannya. Ia dianggap sebagai simbol emansipasi wanita Indonesia. Hari kelahirannya 21 April, diperingati sebagai Hari Kartini. Berikut adalah fakta-fakta menarik seputar Kartini. 1. Lahir dari keluarga bangsawan dan ulama. Nama lengkap Kartini adalah Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng merupakan gelar kebangsawanan bagi perempuan Jawa. Ayah Kartini, Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat, merupakan Bupati Jepara. Sementara ibunya, Ngasirah, merupakan putri seorang kiai di kota Jepara. 2. Mahir berbahasa Belanda. Sebagai seorang anak bangsawan, Kartini mendapat pendidikan yang cukup. Di sekolah, Kartini mendapat kesempatan mempelajari bahasa Belanda. 3. Hidup di tengah-tengah poligami. Ibunda Kartini bukan merupakan istri utama R.M. Sosroningrat, mengingat ia bukan seorang bangsawan. Ayah Kartini menikah lagi dengan Raden Ajeng Nurjan yang memiliki darah ningrat. Ketika dewasa, Kartini harus menerima kenyataan untuk dinikahkan dengan Raden Adipati Joyoningrat yang 26 tahun lebih tua darinya. Suami Kartini yang juga seorang Bupati Rembang sebenarnya sudah memiliki 3 istri. 4. Nama R.A. punya 2 arti berbeda. Mengenai nama lengkap R.A. Kartini, menurut tradisi Jawa, gelar Raden Ajeng digunakan untuk seorang wanita yang belum menikah. Setelah menikah, Raden Ajeng akan berubah menjadi Raden Ayu. 5. Mendapat beasiswa ke Belanda, namun tidak digunakan. Kartini pernah mengajukan permohonan beasiswa pendidikan ke Belanda dan disetujui pemerintah Hindia Belanda. Namun sayang, Kartini harus segera menikah. Ia kemudian menulis surat kepada sahabatnya, Rosa Abendanon, untuk membujuk suaminya yang merupakan Menteri Pendidikan Hindia Belanda. Dalam suratnya tersebut, Kartini meminta agar beasiswanya dialihkan kepada seorang pemuda cerdas yang berkeinginan keras. Pemuda itu tak lain adalah Agus Salim. Permohonan itu disetujui pemerintah, namun Agus Salim menolak beasiswa tersebut. 6. Gemar membaca. Selama sekolah, Kartini dikenal gemar membaca, contohnya beberapa buku seperti Max Havelaar, surat-surat cinta karya Multatuli, serta surat-surat kabar yang terbit di Semarang. Ketertarikannya dalam membaca kemudian membuatnya memperoleh pengetahuan yang luas mengenai ilmu pengetahuan dan kebudayaan. R.A. Kartini seringkali mengungkapkan keprihatinannya terhadap masalah emansipasi wanita. Ia melihat perbedaan kentara antara wanita Eropa dan wanita pribumi, khususnya dalam hal pendidikan. 7. Gemar menulis dan surat menyurat. Setelah berhenti sekolah, Kartini menghabiskan waktunya dengan surat menyurat. Meskipun berada di rumah, Kartini aktif mengembangkan pengetahuannya dalam berbahasa Belanda dengan menulis surat untuk temannya yang berada di Eropa. Lewat surat-suratnya, ia membagikan ceritanya mengenai keadaan masyarakat di daerahnya kala itu kepada teman-temannya tentang bagaimana perempuan dilarang untuk mengenyam pendidikan. 8. Mendirikan sekolah khusus perempuan. Dengan izin suaminya, pada tahun 1903, Kartini mendirikan sekolah khusus perempuan. Dengan bantuan pemerintah Belanda, Kartini mendirikan sekolah khusus perempuan tanpa memandang status keluarga. 9. Wafat 4 hari setelah melahirkan anak pertamanya. Anak pertama sekaligus terakhirnya, Susalit Joyodiningrat, lahir pada 13 September 1904. 4 hari kemudian, 17 September 1904, Kartini meninggal pada usia 25 tahun. 10. Buku Habis Gelap Terbilah Terang. Buku ini bukan karangan langsung R.A. Kartini. Buku ini adalah kumpulan-kumpulan surat-surat Kartini kepada sahabat-sahabatnya. Setelah Kartini wafat, surat-surat tersebut kemudian dikumpulkan dan dibukukan oleh J.H. Abendanon. Dalam surat-suratnya, Kartini sering menulis kalimat dari gelap menuju cahaya. 11. Nama diabadikan sebagai nama jalan di Belanda. Perjuangan Kartini memang patut diapresiasi. Tak hanya di Indonesia, nama Kartini bahkan diabadikan sebagai nama jalan di Belanda. Terdapat 4 jalan di Belanda yang diketahui memakai nama Kartini. 12. Presiden Soekarno menetapkan hari kelahiran Kartini sebagai Hari Kartini. Pada tanggal 2 Mei 1964, Presiden Soekarno mengeluarkan Kapres RI nomor 198 tahun 1964 yang menetapkan bahwa Raden Ajeng Kartini adalah pahlawan nasional. Tak hanya itu, hari lahir Kartini, 21 April dijadikan sebagai hari nasional yang dikenal sebagai Hari Kartini. Buat yang sudah menonton dari awal, boleh dong untuk like, share, and subscribe channel ini.
Apabila kalian ingin pembahasan lainnya, silahkan komen di bawah dan kasih masukan untuk pembahasan minggu depan. Jaga kesehatan dan sampai jumpa lagi.